Menemukan kembali sukacita yang telah hilang. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Mazmur 42 ayat yang kelima. Perkataan daripada Raja Daud sebagai ayat pokok kita. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Kita akan melihat bagaimana kita memulihkan sukacita kita. Dan hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Di dalam ayat ini saudara bisa menarik satu kesan bahwa pemazmur waktu menulis mazmur ini, dia sedang dalam keadaan yang susah. Dia kehilangan sukacita, dia kehilangan antusias, sukacita yang tadinya dia miliki. Sehingga dikatakan, aku ingat bagaimana waktu aku dulu dengan sukacita bersama-sama pergi ke rumah Allah. Nah saudara-saudara, kita juga mau mengingat kembali. Dan kita mau bertanya kepada diri kita, apakah masih ada sukacita itu di dalam hati kita? Apakah saudara masih punya antusias, sukacita waktu saudara mau datang berbakti di rumah Tuhan? Atau mungkin saudara yang melayani Tuhan, apakah saudara melayani Tuhan dengan satu sukacita? Atau mungkin karena terpaksa? Karena saudara sudah kadung jadi anggota KUR, sudah kadung jadi singer, sudah kadung jadi pemain musik, atau pelayanan-pelayanan yang lain. Atau kita melayani Tuhan itu dengan sukacita. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah masih ada sukacita di dalam kehidupan kita? Dalam keluarga, hubungan antara suami istri, dalam kita bekerja. Apakah masih ada sukacita, saudara-saudara? Banyak keluarga-keluarga yang sudah kehilangan sukacita. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah kehilangan sukacita. Kita mau bertanya kepada diri kita. Dan kalau sukacita itu sudah hilang, kita mau ingat kembali. Kapan itu hilang? Di mana hilangnya? Kita mau ingat waktu-waktu di mana kita masih baru mengenal Tuhan. Masih kita dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saya pernah mendengar kesaksian seorang yang dikatakan cinta mula-mula itu, saudara. Dia berkata, saya selalu menunggu kapan nanti hari Minggu itu tiba. Karena saya ingin sekali untuk datang beribadah. Setiap hari saya cuma ingin kapan ibadah itu datang kembali. Kalau suami istri yang baru masuk menikah penuh sukacita, wah ya rasanya itu saudara-saudara tidak ada masalah yang besar. Masalah yang besar pun jadi kecil. Tapi kalau sebaliknya rumah tangga sudah kehilangan sukacita, saudara, maka akan banyak masalah. Coba kita ingat kembali, di mana sukacita yang dahulu itu. Seperti pemazmur, dia berkata, aku mau mengingat saat-saat di mana aku dengan penuh sukacita datang ke rumah Tuhan, melangkah, maju, bahkan mendahului, semangat datang ke rumah Tuhan. Ada sukacita, saudara. Seringkali tanpa sadar, iblis itu merampas sukacita kita. Dan itu tidak kita sadari. Dan satu hal yang saudara harus ketahui, bahwa iblis itu adalah pribadi yang tidak memiliki sukacita. Mengapa? Dikatakan iblis itu punya satu gelar, yaitu pendendam. Itu gelar iblis salah satu. Dan orang yang pendendam itu tidak mungkin punya sukacita dalam hatinya. Jadi iblis itu tidak punya sukacita di dalam hatinya, saudara. Yang ada cuma iri, niat jahat, bagaimana merusak pekerjaan Allah, bagaimana menghancurkan kehidupan anak-anak Allah. Dan seringkali saudara-saudara tanpa kita sadari, iblis itu
merampas sukacita kita. Dan kita tidak sadar. Dan iblis tidak perlu menghalangi kita untuk datang ke rumah Tuhan. Iblis tidak perlu menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Iblis tetap persilahkan kita datang ke rumah Tuhan, melayani Tuhan, beraktivitas seperti biasa. Cuma dia ambil sukacita itu. Jadi ibadah kita tetap beribadah, kita tetap melayani Tuhan, tapi sudah minus sukacita. Dan seringkali itu tidak kita sadari, saudara. Jadi saudara, kita tidak mau menjadi anak Tuhan yang hanya beribadah sebagai rutinitas, melayani Tuhan hanya karena tugas, hanya karena tanggung jawab, tetapi kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan dengan sukacita. Amin, saudara. Oh, kita mau kembalikan ini sukacita yang sudah hilang. Mungkin ada di antara kita yang sudah hilang, sudah tawar hatinya. Mari, saya percaya Tuhan mau mengembalikan sukacita itu. Saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana kalau minus sukacita. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak memiliki sukacita itu tidak punya kekuatan. Dia akan menjadi anak Tuhan yang lemah. Gereja yang akan bertumbuh, gereja yang akan disempurnakan, saya yakin adalah gereja yang penuh sukacita, saudara. Gereja yang akan diberkati oleh Tuhan adalah gereja yang punya sukacita. Dan gereja yang akan bertahan adalah gereja yang punya sukacita. Karena tanpa sukacita, saudara-saudara, dikatakan kita tidak punya kekuatan. The joy of the Lord is your strength. Sukacita itu adalah kekuatan kita. Amsal juga berkata, sukacita membuat kita bersemangat. Sebaliknya kalau kita tidak punya sukacita, saudara, kita tidak kuat menghadapi masalah sedikit aja sudah down. Jangankan menghadapi masalah, bahkan kita melewati hari-hari kita aja rasanya kita tidak punya semangat lagi, saudara. Mari saudara, jangan sampai sukacita itu hilang dalam hidup kita. Minus sukacita seperti garam yang sudah hambar, garam yang sudah tawar, tidak ada rasanya. Yesus pernah berkata, kamu adalah garam dunia. Tetapi kalau garam itu sudah tawar, apa lagi gunanya? Kalau anak Tuhan, pelayan Tuhan, sudah tidak memiliki sukacita dalam beribadah melayani Tuhan, hambar, saudara-saudara. Kalau seorang suami, seorang istri sudah kehilangan sukacita dalam kehidupan pernikahan mereka, maka pernikahan itu dalam bahaya. So itu mari saudara, kita mau kembali melihat kepada firman Tuhan. Apa yang menyebabkan sukacita itu menjadi hilang? Saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa membuat sukacita kita hilang dalam hidup kita. Saya akan mengangkat 3 hal yang saya rasa cukup mewakili banyak hal. Yang pertama, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, sukacita itu bisa hilang karena dosa. Raja Daud ketika dia jatuh di dalam dosa, maka dia kehilangan sukacita yang tadinya dia miliki di hadirat Tuhan. Dia kehilangan sukacita keselamatan, dikatakan the joy of salvation itu sudah hilang. Ternyata saudara-saudara, di dalam keselamatan itu ada sukacita, saudara. Ketika Raja Daud jatuh di dalam dosa, maka sukacita keselamatan itu hilang dari kehidupannya. Oleh sebab itu dia datang kepada Tuhan. Ketika dia bertobat, dia menulis Mazmur, dia berkata, bangkitkan kembali sukacita keselamatan itu di dalam diriku ya Tuhan. Bangkitkan kembali sukacita itu Tuhan. Bangkitkan kembali sukacita yang tadinya aku miliki ini. Banyak kali kalau kita telusuri kenapa kok kita bisa kehilangan sukacita. Kenapa rumah tangga yang tadinya penuh dengan sukacita jadi hilang. Kenapa kehidupan kita yang tadinya sudah penuh dengan sukacita kok tiba-tiba hilang sukacita ini. Memang kalau kita mau telusuri, kita mau jujur, banyak kali dikarenakan dosa. Dosa membuat sukacita itu hilang, saudara. Saudara-saudara, iblis dia berusaha memberikan sukacita yang palsu. Dosa itu bisa memberi sukacita, saudara. Tapi itu adalah sukacita yang palsu. Sukacita yang palsu dia berikan. Dan ketika kita jatuh di dalam sukacita yang palsu itu, maka kita akan kehilangan sukacita yang sejati itu.
Mengapa banyak orang jatuh dalam dosa? Karena dia merasa di dalam dosa itu ada sukacita. Cui zhong zhi le. Dalam Mandarin ada istilah cui zhong zhi le. Ini ada jiu en zhi le. Sukacita keselamatan, tapi ada cui zhong zhi le. Jadi sukacita di dalam dosa. Tapi itu adalah sukacita yang palsu. Ketika orang jatuh di dalam sukacita dosa, maka dia akan kehilangan sukacita yang sejati yang tadinya dia miliki. Daud berbuat dosa, dia jatuh dalam perzinahan. Saat itu dia pikir itu bisa memberikan satu sukacita dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia sadar, ternyata dia sudah kehilangan sukacita yang sejati itu. Lalu bagaimana caranya? Kita harus bertobat. Tidak ada lain cara. Saudara ingin memiliki kembali sukacita yang sejati yang ada di dalam Tuhan, kita harus bertobat seperti Daud. Bertobat kepada kebenaran, kembali kepada kebenaran, bertobat kepada Tuhan, maka di situ Tuhan akan pulihkan sukacita kita. Jadi ini saudara-saudara satu hal yang perlu kita ketahui. Mari, mungkin ada di antara kita yang sudah kehilangan sukacita yang mula-mula itu dalam rumah tangga saudara. Rumah tangga masih utuh, tapi sudah tidak ada rasanya lagi. Sudah hambar, kita mau minta kepada Tuhan, Tuhan pulihkan sukacitaku. Dan kalau ada kekeliruan, salah dosa dalam langkah kehidupan kita, kita mau kembali seperti Daud. Saya percaya saudara, kalau langkah kita benar, kembali kepada kebenaran, Tuhan akan pulihkan sukacita itu. Nah saudara, apa sebab yang kedua dari sukacita kita sampai hilang? Saya tertarik dengan Galatia. Sukacita itu bisa hilang karena hasutan atau pengaruh yang negatif. Dan itu sudah terbukti di dalam surat Galatia. Galatia pasal 5 ayat 7 sampai ayat 9. Ini adalah perkataan Paulus. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Saudara, kita lihat di dalam sidang jemaat Galatia. Sidang jemaat Galatia ini adalah sidang jemaat yang tadinya penuh dengan sukacita, saudara-saudara. Dia begitu antusias menyambut Paulus. Dia antusias menyambut firman Tuhan. Begitu antusias menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan penuh dengan sukacita, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, ada orang-orang yang memberikan hal-hal yang negatif, memasukkan hal-hal yang negatif di dalam gereja sidang jemaat di Galatia ini. Lalu mereka berubah, sikapnya terhadap Paulus berubah. Mereka mulai meragukan Paulus, mereka mulai tidak lagi menghormati Paulus. Mereka mulai berbagai macam hal. Makanya Paulus dikatakan di dalam Galatia pasal 4, dahulu kamu begitu bahagia menyambut aku. Padahal waktu itu aku penuh dengan kelemahan. Kamu begitu bahagia, bahkan seolah-olah kamu rela mencungkil matamu, dikatakan saudara. Ada yang berkata mungkin Paulus itu waktu datang ke Galatia, dia dalam keadaan rabun mata, matanya tidak bisa melihat dengan baik. Makanya ditulis di sini, bahkan kamu rela mencungkil matamu memberikan kepadaku. Jadi mereka punya antusias, bahagia saudara-saudara. Namun ketika mereka membuka diri kepada hal-hal yang negatif, pengaruh-pengaruh negatif masuk, maka sikap mereka berubah. Bukan cuma terhadap Paulus, kalau terhadap Paulus mungkin Paulus masih tidak ada masalah. Tapi sikap mereka kepada Tuhan mulai berubah. Sikap mereka kepada gereja Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan mulai berubah. Makanya Paulus dia khusus menulis surat Galatia ini. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga hati kita dengan baik. Saudara, kita harus berhati-hati untuk mendengar, menjaga hati kita. Saya tulis ini hati-hati dengan gosip. Makin ditambahi ini dan itu, makin rasanya telinga ini makin ingin mendengar. Amsal juga memperingatkan kita, fitnah atau gosip itu enak rasanya. Orang suka menelannya, senang saudara. Namun ketika kita terima perkataan-perkataan yang negatif, perkataan-perkataan negatif itu tidak sadar,
itu mulai bekerja di dalam hati kita dan mulai membuat hati kita kehilangan sukacita yang mula-mula itu. Kita mulai timbul segala macam hal yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif. So itu kita harus punya satu sikap yang benar. Kita harus bisa menolak apa-apa yang tidak benar. Itu adalah salah satu ciri anak Tuhan yang dewasa. Di dalam Roma dikatakan supaya kita bisa membedakan apa yang baik dan yang tidak baik. Tuhan mau kita bisa membedakan, saudara-saudara. Sebab itu mari ya kita mau benar-benar menjaga hati kita dengan baik. Jangan sampai sukacita kita yang sudah kita miliki di hadirat Tuhan itu hilang karena kita menerima hal-hal yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Kita mau sungguh-sungguh saudara-saudara menjaga hati kita dengan baik. Saudara-saudara, saya beritahu kepada saudara, kalau saudara mau berbicara tentang kekurangan, saya mau beritahu saja, tidak ada hamba Tuhan, tidak ada gereja yang tidak ada kekurangannya. Saudara tidak perlu menggosipkan kekurangan gereja, kekurangan hamba Tuhan. Saudara datang kepada hamba Tuhan itu akan beritahu, saya kekurangan ini, hamba Tuhan itu tahu kekurangan masing-masing. Jadi kalau saudara mau bicara tentang kekurangan hamba Tuhan, kekurangan gereja Tuhan, tidak ada hamba Tuhan, gereja Tuhan yang tidak punya kekurangan, saudara. Ada satu cerita, ya tiba-tiba saya ingat, saudara. Ada satu gereja ini saudara-saudara punya masalah. Hamba Tuhannya selalu datang pergi. Satu kali rapat mengurus pemimpin-pemimpin gereja. Mereka mendapat satu surat lamaran dari satu hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan ini melamar, saya ingin menjadi gembala di tempat ini. Wah ya, coba kita lihat bagaimana pengalaman hidupnya. Maka di situ tulis, saya pernah di penjara. Wah, ini hamba Tuhan pernah di penjara, gawat ini ya. Lalu apalagi? Saya punya kelemahan penyakit ini. Waduh, jangan ini. Wah, hamba Tuhan ini banyak penyakitnya ini. Nanti gereja keluarkan banyak uang untuk hamba Tuhan ini. Katanya. Lalu bagaimana sekolah Alkitabnya? Saya tidak pernah sekolah Alkitab. Wah, ini hamba Tuhan gak pernah sekolah Alkitab. Wah, sudah jangan. Coba teruskan lagi. Saya orangnya keras. Wah, ini orang keras pula, enggak bisa. Banyak sudah hal-hal negatif tulis itu. Wah, kalau gitu enggak bisa. Tapi tiba-tiba ada seorang majelis yang bertanya, coba siapa namanya? Nama saya Paulus. Rasul Paulus, saudara. Pengalaman Rasul Paulus toh, pernah di penjara, ya. Dia enggak pernah sekolah Alkitab, saudara-saudara. Orangnya keras, tegas dan sebagainya. Ternyata Rasul Paulus itu bisa ditolak. Sebab itu saudara mari ya sebagai anak Tuhan, mari kita mempunyai satu hati yang benar-benar baik di hadirat Tuhan. Saudara tidak perlu mendengar hal-hal yang negatif. Saudara jadilah anak Tuhan yang setia, layani Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara pasti selamat dan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, bagaimana sukacita itu bisa hilang? Karena tidak dijaga. Tidak dijaga di sini sehubungan dengan mungkin karena kita malas, tidak disiplin, atau mungkin kita kehilangan motivasi. Manusia itu memang gampang begitu. Sudah enak, tiba-tiba kita terus malas. Ya. Percaya Tuhan, membaca Alkitab, setia, berdoa, tiba-tiba bolong-bolong, tidak disiplin. Atau mungkin kita kekurangan motivasi. Tidak punya lagi motivasi untuk maju, saudara. Kita kehilangan arah tujuan. Hal ini bisa membuat kita menjadi anak Tuhan yang apatis. Kehilangan antusias untuk melayani Tuhan. Tidak ada lagi greget. Hilang sukacita ini, saudara. Nah ini karena masalah kita tidak menjaga. Sudah sukacita itu saya ibaratkan seperti api. Api itu harus dijaga supaya tetap menyala. Api di mezbah yang ada di kemah sembayang, api itu harus dijaga dikatakan. Dan itu kewajiban dari setiap imam untuk menjaga api itu pagi dan sore mereka datang, mereka harus membakar korban di situ. Api itu harus tetap menyala, harus hangat di situ. Kalau mereka lalai, api itu bisa padam
dan akhirnya padam sama sekali. Itu tidak boleh. Karena api itu berasal dari Tuhan. Api itu diturunkan ketika kemah suci ditabiskan, Tuhan mengirimkan api dari sorga menyalakan mezbah itu. Api Tuhan ini. Sukacita kita ini kadang seperti api, saudara. Menyala, 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 menyala. Tapi kita nggak kasih kayu bakar, lama-lama dia akan redup, bahkan bisa mati. Sebab itu ini harus dijaga. Salah satunya kita harus disiplin, ya. Kehidupan anak Tuhan itu dengan kedisiplinan itu punya hubungan yang erat. Makanya itu kita harus punya satu kedisiplinan. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Henokh. Kalau saudara membaca di dalam kitab Kejadian, dikatakan bahwa Henokh itu dia adalah seorang yang hidup bergaul dengan Tuhan. Dan dia hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun. Kemudian Henokh diangkat, dia tidak alami kematian. Henokh ini mewakili, adalah satu contoh, adalah patron, model daripada gereja di akhir zaman yang tidak akan mengalami kematian waktu Yesus datang. Dikatakan kalau kita masih hidup waktu Yesus datang, kita akan diubah dengan tubuh kebangkitan dan kita diangkat. Dan itu sudah pernah Tuhan buktikan. Henokh. Nah, mengapa saya hubungan dengan Henokh? Henokh ini hidup bergaul dengan Tuhan. Dan Henokh itu punya satu arti, nama Henokh itu artinya adalah dedicated atau disciplined. Ini tidak kebetulan. Jadi kita mau hidup bergaul dengan Tuhan perlu satu kedisiplinan. Memang tidak mudah, saudara. Tapi kita harus berusaha mendisiplinkan diri kita sendiri. Nah, saudara, dikatakan sukacita itu bisa hilang kalau kita tidak menjaga. Lalu bagaimana supaya sukacita itu bisa menyala kembali? Tidak ada lain cara, kita minta kepada sumbernya, Roh Kudus. Api Roh Kudus yang akan membakar kita. Roh Kudus itu Parakletos. Salah satu arti dari Parakletos ini adalah penyemangat. Ayo, 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 maju, maju, ayo. Kalau orang berlomba atau orang olahraga itu perlu ada. Orang yang berperang juga perlu. Ayo, maju terus, kayak Bung Tomo itu. Ayo, maju terus, ayo maju, merdeka atau mati. Wah, semangat saudara. Walaupun bambu runcing lawan senjata dia tidak peduli saudara. Dibakar oleh Bung Tomo, anak-anak muda Indonesia maju. Tank dilawan dengan bambu, bayangkan sudah hebat bukan? Tapi mereka tidak peduli. Ada ini penyemangat ini. Nah, saudara kita harus kembali kepada penyemangat ini. Roh Kudus dia masih terus bekerja. Kita izinkan dia melawat kita. Kita juga izinkan Roh Kudus itu bekerja melawat kita. Firman Allah juga bisa membangkitkan sukacita itu. Dikatakan bahwa firman Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Firman itu saudara-saudara, itu bisa membangkitkan hati yang lemah, membangkitkan semangat kita. So itu banyak membaca firman, banyak mendengar firman. Saya tidak sadar, saya yakin firman itu akan bekerja dan membangkitkan kita kembali. Sukacita yang sudah hilang itu saudara-saudara, Tuhan mau bangkitkan dan pulihkan. Dan sebagai ayat terakhir saya ajak saudara membaca bersama-sama di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7, kita baca sampai ayat yang ke-11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa.
Tidak ada sukacita lain kecuali di dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan ada di sini dan Tuhan akan memulihkan sukacita kita. Tuhan memberkati.